Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Hairul Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan saya Dedeni Gailani, Dan saya Marga Gambana. Dan saya Tirsa Mariana. Kali ini kita akan membuat video animasi dengan judul materi teks laporan hasil observasi. Bagaimana kelanjutan dari video ini? Simak video selanjutnya. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sendiri adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Topik yang kedua yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada bahan untuk membantu penelitian. Yang kedua, sumber yang mempunyai kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai bentuk suatu laporan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai bentuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan. Dan yang keenam, untuk menjelaskan dasar-dasar dalam menyusun kebijakan. Yang ketujuh, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, sebagai dasar dalam memecahkan masalah selama kegiatan pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, judul yang ditulis pada bagian pertama sebelum paragraf pembuka. Yang kedua, pernyataan umum yang berisi pembukaan berupa informasi secara umum terkait hal yang dibahas ataupun ingin disampaikan. Yang ketiga, deskripsi bagian yang berisi tentang isi, rincian objek yang dibahas, pembahasan, hingga penjelasan objek secara rinci. Dan terakhir, deskripsi manfaat yang berisi fungsi ataupun manfaat objek yang sudah diamati. topik terakhir yang kita akan bahas yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis dengan lengkap dan sistematis. Yang kedua, bersifat objektif dan sesuai fakta. Yang ketiga, bersifat universal. Yang keempat, membahas objek tunggal. Dan yang kelima, menulis teks laporan hasil observasi didasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Yang selanjutnya, informasi yang dilakukan adalah hasil penelitian yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya, tidak memuat opini atau dugaan yang tidak tepat. Mempunyai kaitan atau hubungan antara kelas dan subkelas pada hal yang dibahas. Isi laporan ditulis berdasarkan hal yang dilihat dan diketahui penulis dengan menambahkan hasil analisis dan observasi. Laporan ditulis secara menarik dan rinci terkait pembahasan suatu objek. Dan yang terakhir, menggunakan metode penyusunan yang logis, ditulis dengan kata dan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Oke teman-teman, bagaimana dengan video animasi yang telah kalian tonton? Menarik bukan? Kiranya video animasi yang telah kalian tonton itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah wawasan buat teman-teman yang telah menonton. Ya, semoga materi dan video yang telah kita tontonkan buat teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru dan bisa menjadi contoh yang baik untuk kedepannya. Akhir kata dari kami, kebersamaan adalah hal terindah dalam setiap kehidupan. Salam bahasa dan sastra Indonesia.